kita melanjutkan pengajian kitab Bidayatul Hidayah, dilanjut dengan kitab Ihya. Pembahasan kitab Bidayatul Hidayah ya sudah sampai pada pembahasan maksiat perut ya. Wa ammal batnu fahfathu min tanawwilil haram wasyubhat ya. Jadi setelah mu'alif menjelaskan tentang 8 maksiat lisan, kemudian selanjutnya membahas tentang maksiat perut. Mu'alif mengingatkan kita ya bahwa perut ini ya sumber malapetaka ya. Karena itu mu'alif Imam Ghazali mengingatkan fahfadhu ya, jagalah perutmu min tanawulil harami, dari makan barang yang haram. Ini perlu kita analisa kenapa kok tidak boleh makan yang haram. Ya. Wasyubhati, dan syubhat ya. Jadi yang haram ya tidak boleh dimakan, termasuk yang syubhat. Kenapa demikian? Karena makanan yang masuk ke dalam mulut ya seseorang itu akan berproses. Kalau yang masuk itu makanan yang halalan thayyiban ya, bidzatihi, zatnya halal, ainnya halal, zat makannya halal, cara memperolehnya juga halal. Kemudian ditambah dengan membaca basmalah. Basmalah ini sesungguhnya bagaimana supaya ketika kita makan itu bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh kita makan apapun bentuk rezekinya. Kalau kita bisa memandang kepada Allah, bagaimana proses panjang makanan yang ada di hadapan kita itu ternyata prosesnya ya membutuhkan waktu yang panjang dan melibatkan banyak orang. Ya, seperti kita makan nasi. Kita nggak pernah tahu nasi ini ya ditanam di mana dan prosesnya bagaimana. Kalau ya saya pernah menjadi anak petani dan pernah ke sawah, jadi tahu betul bagaimana susahnya ya, susah atau suka dukanya orang menanam padi gitu. Ya mulai dari kalau ada serangan hama tikus ya, wereng itu, dan ditambah lagi sudah panen harga turun, itu sudah menjadi lagu lama sejak saya kecil itu. Nah, ternyata kita orang yang hidup di Jakarta tanpa merasakan penderitaan orang yang menanam. Nah, kita tinggal makan ya. Karena itu kalau kita bisa belajar bagaimana memandang makanan yang di hadapan kita, bahwa ini sebagai anugerah rezeki dari Allah, dan Allah mendatangkan dari sebuah proses yang panjang. Kita nggak tahu ini Pak Tani mana yang nanam ini, tapi kita tinggal muluk saja, tinggal masukin saja ke mulut.
Ya. Maka termasuk orang yang tidak bersyukur kalau sudah tinggal masukin mulut ya masih banyak komentar gitu. Padahal kalau disuruh, kalau tahu persis prosesnya ya panjang sekali dan itu ya penuh dengan suka duka itu. Kemudian ya daging atau ikan yang kita makan juga sama. Ikan itu diambil dari laut mana, ya oleh nelayan mana, ya prosesnya panjang. Begitu juga daging dan lain sebagainya. Maka kalau kita menggunakan pendekatan tauhid, ya kita bisa memandang apa yang ada di hadapan kita, ya terutama mulai dari zatnya halalan thayyiban, proses mencarinya juga halalan thayyiban, kemudian kita membaca basmalah sebagai ucapan yang disunahkan oleh Nabi supaya makanan yang masuk ke dalam mulut kita itu menjadi energi positif yang bisa mencahayai rohani kita. Karena kalau rezeki halal ditambah makan dengan baca bismillah, itu makanan itu akan menjadi energi bagi ya seseorang yang boleh dikatakan dampaknya itu akan kelihatan, yaitu memiliki efek positif. Efek positifnya apa? Ya karena yang dimakan sumber yang halal dengan mengingat Allah, akhirnya terhindar dari masuknya iblis. Kalau makanan yang kita makan masuk ke dalam perut bebas dari keselip sama iblis, ya maka menjadi energi. Dampaknya apa? Dampaknya itu akan terasa. Ibadah enteng, zikir enteng, melakukan apapun yang sifatnya kebaikan enteng. Karena yang gendolin, yang narik-narik ke fasa mungkar itu sudah tidak ada. Siapa yang narik-narik ke fasa mungkar? Ya tentu ini adalah iblis atau setan. Berbeda dengan makanan yang kita makan, ya zatnya sudah haram, ya. Kemudian cara memperolehnya juga haram, kemudian masuk ke perut juga tidak dibarengi dengan doa, ya maka ini sesuai dengan hadis Nabi bahwa syaitan itu masuk ke dalam diri manusia yajri majrud dam, jadi melalui aliran darah. Nah, aliran darah sumbernya dari mana? Ya dari makanan. Kan makanan masuk ke dalam perut kemudian berproses akhirnya menjadi darah. Lah, kalau sumber makanannya tidak halal, zatnya juga tidak halal, kemudian tidak membaca bismillah lagi, tentu di sini ya inasyaiton yajri majrud dam, setan akan masuk ke dalam diri manusia melalui aliran darah, maka darah yang dihasilkan oleh sumber makanan yang tidak halal tadi akan memproduksi, yaitu bertumbuh kembangnya setan yang ada di dalam diri manusia. Maka dampaknya nyata. Apa dampak nyata? Pasti orang yang sumber makanannya dari yang haram bisa dilihat perbuatannya. Dia lebih mudah kepada fahsya dan mungkar. Ya, melakukan yang keji yang mungkar itu kakinya enteng. Tengah malam keluar, ya, nyari tempat maksiat itu enteng. Dibandingkan tengah malam wudhu kemudian sholat tahajud itu berat. Tapi kalau kemaksiat enteng. Karena apa? Ya, setan yang masuk ke dalam diri ini pasti
akan selalu memprovokasi, membisiki kepada perbuatan yang fahsya dan mungkar. Kalau fahsya dan mungkar dominan, ya otomatis yang terkait dengan kebaikan ibadah menjadi berat. Ya, kita bisa lihat orang yang makanannya sumber dari tidak halal, pasti tarikan ke maksiat itu lebih enteng, sedangkan untuk ketaatan, ya, dia akan terasa berat. Nah, semua itu kembali kepada zat yang masuk ke dalam mulutnya. Nah, karena itu mu'alif Imam Ghazali mengingatkan kepada kita, ya, hati-hati jangan sampai kemasukan barang yang halal dan syubhat. Terus yang syubhat seperti apa? Syubhat itu yaitu makanan atau barang yang statusnya belum jelas. Ya, contoh yang pernah saya sampaikan, misalnya ada mangga jatuh, ya. Terus karena kita belum tahu ilmunya, diambil aja kan jatuh itu. Mangga ini ya secara dzatiyahnya ya bagus, ya. Tapi kedudukan mangga ini syubhat. Sebab ya ini jatuh tapi ini milik orang. Belum ada akad. Misalnya akadnya itu ya diambil, kemudian datang ke rumahnya, Pak, mohon maaf Pak, ini mangganya jatuh, boleh nggak Pak saya minta? Lebih baik begitu. Oh boleh, silakan. Nah kalau sudah boleh silakan, ini baru halalan thayyibah. Tapi kalau tiba-tiba sikat aja deh, kan jatuhnya di jalan gitu, berarti milik umum. Nah, ini kan menurut Anda, tapi yang punya belum tentu ikhlas itu. Karena itu ada seorang ulama, ya, yang dulu bapaknya itu sangat ikhtiyat, hati-hati. Jadi suatu hari ada, ya kita ibaratkan pohon jambu lah. Pohon jambu jatuh di sungai. Kemudian bapak ini lihat, terus diambil dimakan. Nah, ya pikirannya ini kan jatuh di sungai, ya, berarti ini pemiliknya yang nggak ada. Tapi setelah dimakan muncul kesadaran, muncul sikap hati-hatinya. Oh iya ya, ini pohon jambu pasti ada yang punya. Akhirnya beliau menyusuri sungai. Kali ini mana yang kira-kira di pinggir sungai itu ada pohon jambu. Dicari, diikutin terus aliran sungai. Akhirnya ketemu, dia yakin ya pasti ini nih gitu. Karena hampir sama dengan buah yang ada di pohon. Akhirnya dia datang untuk minta dihalalkan apa yang telah dimakan. Nah, ini sebuah ikhtiyat, hati-hati ya dalam rangka tadi supaya tidak jatuh pada syubhat. Dan itu pun masih diuji, ya, dengan berbagai macam ujian. Akhirnya ya setelah proses cerita pendeknya ya dinikahin dengan putrinya, karena yang punya mangga ini, yang punya pohon ini sudah mulai mendeteksi ini bukan sembarangan orang, karena menemukan ya buah jatuh pun dia ikhtiyatnya sedemikian, ini pasti orang soleh gitu. Dan akhirnya menikah, lahirlah ya seorang ulama besar yang diakui keilmuannya ya karena berkat hati-hatinya, ikhtiyatnya bapaknya ya tidak mau kemasukan barang yang haram apalagi syubhat. Jadi kita nggak boleh menggampangkan hukum itu.
nggawain hukum, enggak, sikat aja deh gitu. Jangan juga pakai teori ulima ridho'uhu. Ini nafsu. Ya belum tentu orang lihat hati orang itu nggak bisa dideteksi. Yakin aja lah ulima ridho'uhu. Iya kalau ridho, kalau enggak, kalau ngedumel, gitu kan. Nah ini. Jadi dengan ngaji kitab tasawuf seperti ini ya di zaman sekarang, ya tentu bisa menjadi pencerahan bagi kita. Pentingnya ya kita mencari ikhtiar supaya makanan yang masuk itu benar-benar halalan thayyiban, apalagi untuk anak dan istri. Jadi jangan sekali-sekali gampang ke hukum. Ini haram langsung disikat saja. Itu pasti ada konsekuensinya. Apalagi jangankan yang subhat saja, itu pun bisa menggelapkan hati. Bagaimana yang haram? Dampaknya apa kalau makanan haram masuk? Akhirnya setan mulai bereaksi, ya. Pasti dia akan fasak, nariknya ke fasak mungkar. Akhirnya kalau bagi orang yang berilmu, akan berat ngamalin ilmu, akan berat melakukan ibadah. Ini risikonya. Karena iblis yang masuk tadi yuwaswisu fi sudurin nas, selalu bisikin gitu. Ya, kamu kan ilmunya banyak, ini kan tahu hukumnya, ini kan ada, pokoknya dicari hukum yang gampangin gitu. Padahal ini nafsu. Begitu juga godaan orang yang paham hakikat. Ya, semua dari Allah. Ini kan mah enggak dari Allah gitu kan. Sikat aja, punya Allah ini. Nah, jadi ini apa? Pentingnya paham fikih itu di sini. Belajar hakikat nggak paham fikih, ya akhirnya punya orang, mangga orang diambilin, gitu kan? Dikira punya Allah, ya padahal ini sudah secara syariat ini milik orang, gitu. Kalau dia meyakini milik Allah, ya misalkan mangga tetangga diambil, kemudian ada yang melempar batu dari belakang, ya harus dipandang dari Allah juga gitu. Jangan hawa nafsunya yang mencari pembenaran. Wah ini kan dari Allah gitu. Terus giliran ada yang lempar batu dari belakang, kamu yang lempar ya laporin polisi. Loh kamu nggak bisa mandang Allah, kan kamu tadi mandang Allah gitu. Nah, ini. Jadi belajar hakikat ya juga harus ngerti kedudukan syariat secara benar. Begitu juga belajar fikih. Belajar fikih juga nggak boleh menggampangkan, mengentengkan hukum. Ini penyakit yang menghinggapi orang yang fikih tok gitu ya. Itu akan gampang ke hukum. Tadi alasannya ulima ridho'uhu. Jadi beda sedikit sama orang hakikat. Kalau orang hakikat ini kan punya Allah. Kalau ahli fikih ulima ridho'uhu. Padahal belum tentu itu diridhoi. Itulah. Yang paling ideal itu ya fikihnya mapan, tasawufnya mapan, kemudian ngerti batasan-batasannya sehingga muncul sikap ikhtiyat, hati-hati. Zuhudnya muncul. Tidak sembarang asal dicaplok ya. Mesti dia akan berpikir ulang. Ini halal enggak ya? Kalau enggak halal saya masukin mulut, apa risikonya? Sudah berpikir pasti negatif. Sama saja kayak kita sudah nyuci baju ya berhari-hari, kemudian sudah bersih, terus tiba-tiba kita masukin ke got lagi. Gitu. Jadi ibaratnya kita melakukan perbuatan yang dosa atau perbuatan yang haram, itu ibarat baju yang sudah susah payah kita cuci, kemudian kita kotorin oret-oret lagi. Tentu di sini ya letak pentingnya memahami tasawuf ya secara utuh gitu. Sehingga kita bisa mengikuti ya jejak
para salafus soleh yang benar-benar konsisten di dalam ilmu ini. Karena ya banyak kita lihat orang yang ahli fikih tok itu ya kelemahannya tadi banyak ya mengikuti hawa nafsu. Begitu juga orang belajar hakikat kemudian tidak paham secara utuh, itu juga problemnya sama. Hawa nafsunya yang bermain, kemudian ilmunya dibuat pembenaran dan ilmunya hanya dibuat gaya-gayaan gitu. Ya. Wahris dan jagalah ya. Wahris dan jagalah. Jadi ini kalimat yang diulang 2 kali ya. Yang pertama fahfadhu, jagalah perutmu. Yang kedua wahris dan jagalah. Jagalah dengan sungguh-sungguh gitu ya. Perlu usaha dan ikhtiar. Antola bil halal, ala tola bil halal, atas mencari yang halal. Itu. Ini nasihat Imam Ghazali ya. Sungguh-sungguhlah dalam mencari yang halal. Itu. Zaman sekarang itu kan udah susah, mencari yang haram aja susah itu. Apalagi yang halal gitu kan. Ini orang yang nggak beriman ya. Kalau yang beriman ya meyakini pasti Allah menghamparkan rezekinya di muka bumi, itu tak terbatas. Hanya soal bagaimana cara memperolehnya, mengambilnya. Lah cara mengambilnya Allah sudah punya sistem sunatullahnya melalui profesi kita. Di bank uang banyak, tapi untuk mengambilnya supaya mengalir kepada kita harus melalui profesi dan keahlian kita. Ada yang menjadi guru, akhirnya uang yang di bank mengalir transfer menjadi pindah ke rekening kita, akhirnya menjadi rezeki kita. Lah proses kita mengajar, ya bekerja, ini proses dalam rangka menyiapkan wadah ya, untuk memperoleh rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang menggunakan prinsip Asy'ariyah. Begitu juga yang profesinya ya pedagang atau profesi yang lain. Itu semua sebagai sarana yang sengaja disiapkan oleh Allah ya, bahwa rezeki sudah ada, tinggal bagaimana mencari kunci untuk mengambilnya ya. Tentu cara mengambilnya melalui profesi dan keahlian kita ya. Ada yang masuk kantor, ada yang menjadi ASN, itu semua sumber rezekinya hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lah, kalau kita terjebak pada Jabariyah ya, ngapain capek-capek kerja, kalau Allah menghendaki saya kaya ya pasti kaya. Itu jadi semua serba malas, tapi pinginnya kaya gitu kan. Jadi tidak melalui sebuah proses sunatullah tadi. Karena rezeki itu nggak turun dari langit brek, satu karung ya, 100-an ribu itu enggak itu ya. Melalui tetesan keringat, kerja keras. Dari pagi ya, ada yang pulang sore, ada pulang malam. Ini semua sebagai sebuah proses bagaimana cara mengambil rezeki yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, setelah memperoleh jangan lupa secara hakikat ini semua rezeki ya sumbernya dari Allah. Maka wa mimma razaqnahum yunfikun. Rozakna di sini menggunakan kata na, kami. Berarti sesungguhnya ya sebagian dari rezeki kami, rezeki Allah yang telah diberikan kepada hamba. Kenapa menggunakan kami? Karena proses pengambilannya ternyata melalui proses tangan-tangan hamba yang digerakkan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka pakai wa mimma rozakna, ya, mutakalim al ghair. Jadi tidak rozaktu. Kalau rozaktu aku memberikan rezeki, tapi rozakna kami memberikan. Ada keterlibatan, yaitu hamba yang bergerak sesuai profesinya, kemudian Allah menurunkan rezeki. Ya, bagaimana dengan hamba yang tidak mau bergerak? Ya sudah, ya, dia hanya larut dalam mimpi-mimpinya. Itu, pengen ini, tapi tidak tahu bagaimana sumbernya dari mana. Gitu. Akhirnya apa? Tulul amal, panjang angen-angennya, ya akhirnya menghayal hidupnya. Gitu. Wa idza wajadtahu, dan ketika kamu telah menemukannya, maksudnya menemukan yang halal, fahris, maka berhati-hatilah atau bersungguh-sungguhlah, ala antak tasiro, jangan sampai sembrono atau pepeko, aneh-aneh gitu. Jadi sudah dapat rezeki yang halal, ya, diingatkan kembali, hati-hati jangan sampai pepeko, jangan sampai sembrono, minhu, dari rezeki halal, alama dunas sab'i, yaitu atas sesuatu, dunas sab'i, ya jangan sampai, ya, atau kurang dari kenyang. Jadi maksudnya tidak boleh sudah mendapatkan rezeki yang halal kemudian dia berpoya-poya, ya, di dalam makan. Itu. Nah, di sini dunas sab'i, yaitu ya jangan sampai ya terlalu kenyang yang berlebihan. Itu. Karena ya menurut Syekh Nawawi dijelaskan ternyata tingkatan makan itu di sini ada 7, gitu. Ada 7 tingkatan makan. Yang pertama, ayakula matahsulu bil hayah. Jadi ada kalanya orang yang makan itu hanya untuk hidup, gitu. Ya, yang penting hidup, gitu. Bukan untuk bekal ibadah, gitu. Fakot hanya itu. Kemudian yang kedua, ayazita ala dzalika miqdaru ma yasulu quwwatan ala adil faraid. Ya, yang kedua, ya, yaitu ada tambahan, ya, untuk bisa melaksanakan yang fardu. Ya. Jadi lumayan. Yang kedua, makannya motivasinya untuk ibadah, tapi ibadahnya hanya untuk yang fardu. Dia masih pelit. Untuk yang sunah-sunah itu berhitungan. Ngapain sunah-sunah, capek gitu. Nah. Kemudian yang ketiga ini sudah meningkat. Yang fardu ditambah yang sunnah. Gitu. Jadi bisa menjalankan yang fardu ditambah yang sunnah. Terus ditambah juga puasa-puasa yang sunnah. Gitu. Nah, kemudian yang keempat, yaitu orang makan hanya untuk menegakkan, ya, punggungnya, lil kasbi wal ilmi, ya. Jadi dia makan untuk bekerja dan mencari ilmu. Ya, orang bekerja kan perlu makan, kalau enggak makan ya enggak bisa kerja. Wal ilmi dan mencari ilmu. Ya. Orang mencari ilmu perutnya lapar ya enggak paham-paham gitu. Nah, wa hadza huwa syabu syar'i. Nah, ini oleh Imam Syekh Nawawi disebut, ini yang disebut kenyang tapi syar'i gitu. Jadi kenyang syar'i maksudnya kenyang yang diperbolehkan, yaitu dengan catatan untuk lil kasbi, ya, untuk bekerja, ya, seperti orang yang bekerja di kantor atau di tempat-tempat yang panas gitu. Ini kalau nggak disuplai dengan energi makan ya pasti dia lemas. Begitu juga orang yang belajar itu. Itu juga perlu makan gitu. Maka kalau di pesantren, ya, seperti di
Di pesantren Lirboyo, Ploso itu santri ya fokusnya untuk belajar dulu. Jadi jangan tirakat dulu, karena kalau perutnya lapar ya ngapalin nggak masuk-masuk gitu. Perutnya lapar ya ngaji nggak paham-paham gitu. Jadi ternyata ada alasannya. Ya setelah paham ilmu baru nanti ditirakati, kalau sudah paham ilmunya ya sudah dewasa ya baru diperbolehkan. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, ya dia hanya memenuhi sepertiga dari perutnya. Ya. Ini yang sedang lah. Asyabu kenyang tapi sedang. Kemudian yang tidak boleh adalah yaitu yang berlebih-lebihan, ya sehingga kalau berlebih-lebihan akhirnya ya, setelah makan kenyang pasti efek berikutnya adalah ngantuk dan tidur. Itu ini yang efek kalau makanannya terlalu kenyang dan berlebih-lebihan, sekalipun itu halal. Jadi tidak baik juga. Maka kita ambil yang jalan tengah tadi. Ya makan ya istilahnya berhenti sebelum kenyang. Ya tidak terlalu overdosis lah gitu. Nah, ini yang disebut fahris ala antaktasiro. Jadi jangan sampai iya sudah tahu ini halal kemudian dia sembrono gitu. Fa inna syab'a, maka sesungguhnya kenyang ya itu yaksi dapat mengeraskan al-qalba hati. Ya, tadi efek dari terlalu kenyang, ngantuk, tidur, ditambah lagi hatinya keras. Wa yufsidu dhahna, dan juga menghilangkan sikap terginas itu produktif ya, itu. Wa yubtilul hifdho, dan membatalkan yaitu daya kekuatan menghafal. Wa yasqilul a'dha, dan juga memberatkan anggota badan anil ibadah, dari ibadah itu. Jadi efek kalau makanan yang overdosis itu. Wal ilmi, dan juga malas ibadah, malas mencari ilmu. Wayak wa as-sahwat. Nah, dampak berikutnya ya, terlalu kekenyangan, sahwatnya akan dominan, akan kuat. Wayan suruh junudas syaiton, akhirnya karena terlalu kenyang, dampak berikutnya adalah yaitu muncul pasukan setan ya. Pasukan setan tadi yang saya sampaikan, yajri majrodam, masuk ke dalam diri kita itu melalui aliran darah. Aliran darah itu ya sumbernya dari makanan gitu. Kalau makanan haram berarti ya dia akan menjadi berkembang biaknya setan itu lebih cepat. Nah, begitu juga kalau ya makan yang masuk tidak disertai dengan baca basmalah gitu. Wasyab'u minal halal mabda'u kulli syarrin. Jadi kenyang ya sekalipun sumbernya dari halal, itu sumber dari segala keburukan gitu. Fa kaifa minal haram. Nah, bagaimana dengan yang haram? Ya tentu lebih parah lagi. Jadi kenyang, tapi kenyangnya dari barang halal itu pun menjadi sumber keburukan. Apalagi kenyang sumbernya dari yang haram, pasti lebih madorot lahir batin gitu. Wa talabul halali, dan bermula mencari mencari makanan halal, faridotun, itu hukumnya wajib, ala kulli muslimin, atas tiap muslim, wal ibadah, dan ibadah, wal ilmu, dan ilmu, ma'aklil haram ya, wal ibadah itu, dan bermula ibadah, wal ilmu, dan mencari ilmu, ma'aklil haram, serta makan yang haram gitu. Jadi orang ibadah, orang mencari ilmu, tapi sumbernya makanannya dari yang haram, itu kalbinai, seperti membangun ya, alas sarijin, atas kotoran binatang. Itu maksudnya orang bangun rumah
tapi bahannya itu dari kotoran binatang. Ya, ini dengan kata lain bangun rumah tapi bahan-bahannya itu dari kotoran binatang. Nah, kira-kira kalau jadi rumah nyaman nggak ditempati kalau barang-barangnya itu ternyata semua dari kotoran, dan tentu ya pasti bau, aromanya tidak nyaman. Ini diibaratkan oleh mu'alif seperti itu. Jadi jangan sampai kita bagus nih ibadah, iya, terus ngaji, iya, tapi makanan haram jalan terus. Ini diibaratkan oleh Imam Ghazali kalbina al-sarojin. Ya, maka kalau kita sudah paham ilmu, ya harus mulai hati-hati ya dalam melihat makanan yang akan kita makan. Jadi jangan sekali-sekali menggampangkan hukum, ya sikat saja. Karena tadi efek dari makanan yang masuk ke dalam mulut, apalagi yang haram, itu pasti ya, berdampak negatif kepada seseorang itu. Fa idza qana'ta, maka apabila kamu telah menerima fissanati ya, dalam setahun bikomisin dengan baju hasanin yang kasar, wafil yaumi dan pada hari walailati dan malam, birogi faini dengan 2 roti, minal kaskari dari jerawut ya, watarokta dan kamu meninggalkan at-taladduda yaitu kenikmatan biat yaba dengan lebih baik ya, biat yabal idami dengan sebaik-baiknya lauk makan, lam ya'u juga maka tidak dapat melemahkanmu minal halali dari yang halal, ma yakfika sesuatu yang mencukupimu. Jadi maksudnya ya mulailah ya meninggalkan taladud. Taladud itu ya makanan-makanan yang nikmat, gurih, yang kemudian yang ini ya kategori ya berlebihan. Maksudnya kalau model kita ini makan enak itu kan bisa dihitung ya, apakah sebulan sekali, seminggu sekali gitu, atau setengah tahun sekali, itu baru makan ketemu enak gitu. Jadi untuk taladud nampaknya ya kita belum sampai lah, karena kita paling gonta-ganti tahu tempe telur, daging itu nunggu lebaran haji. Jadi masih jauh dari untuk watarok ta'at taladud tadi ya. Tapi yang perlu kita perhatikan, sekalipun tahu tempe, tapi yang kita perhatikan adalah tingkat kualitas kehalalannya itu. Jangan sampai sudah tempe haram lagi kan. Ini ya sudah rugi ini. Bagaimana kalau daging tapi haram? Ya nggak bagus juga. Ya lebih baik ya daging tapi halal, tempe tapi halal. Jadi jangan membuat perbandingan yang tidak enak gitu kan. Walaysa 'alaika an tatayaqana, dan tidak boleh atasmu untuk meyakini biwatinil umur, dengan aspek ya, bawatinil umur, aspek batinnya perkara. Bal 'alaika an tahtariza mimma ta'lamu. Jadi yang paling penting bagi kalian, 'alaika an tahtarija, menjaga mimma ta'lam, menjaga dari apa yang kamu ketahui. Itu. Jadi kalau jelas ini haram ya haram. Oh ini nggak ada orangnya ya subhat. Ya, kemudian kita hindari gitu. Jadi ini sederhananya apa yang kita tahu ya sudah itu lakukan. Annahu haramun, sesungguhnya itu haram. Kalau tahu itu haram ya sudah ditinggalkan. Au tadunnu, atau Anda menyangka annahu haram, Anda menyangka itu haram donan tapi dengan persangkaan. Hasola, maka hasil min alamatin najizatin, yaitu termasuk dari
ya tanda-tanda yang dohir gitu. Jadi al-hukmu fid dohir. Kalau jelas itu haram ya sudah ditegaskan, dihukumkan haram, jangan sampai ragu. Makrunatin yang dibarengi bil mali dengan harta. Amal maklum, adapun perkara yang maklum, yang diketahui, yang diyakini keharamannya atau kehalalnya, fadzohiru, maka nyata. Jadi kalau sudah yakin ini haram, ya harus ini diyakini. Jangan sampai yakinnya haram tetap dimakan. Atau yakinnya ini halal, ya berarti ya boleh dimakan. Fadzohirun berarti hukumnya itu jelas. Gitu. Wa amal mudinun, dan adapun orang yang berprasangka bi alamatin dengan tanda-tanda, ya fawa malu sultan, ya, yaitu seperti hartanya sultan, wa umaluhu, ya umaluhu itu bisa maknanya ya pegawai-pegawainya. Wa maluman dan harta orang la kasba yang tidak bekerja lahu baginya illa minan niyahati kecuali dari niyahah. Niyahah itu yaitu min usrotil buka alal mayit, opah dari menangis atas mayit. Itu ini au ba'il khamri, atau jualan khamr, ya, minum au riba atau riba, awil mazamir atau trompet, wa ghairu dzalik, dan lainnya min alatil lahwi, dari alat-alat permainan al muharramati yang diharamkan. Nah, ini tadi menarik, itu ada terkait dengan malus sultan. Ya. Di sini ada pembahasan menarik di sarahnya terkait dengan harta sultan. Ada yang berpendapat, ya, wal qaim maqamu li adami tayakkuni hurmatihi wa talafal ulama fi jawaizihim fi hadzal zaman. Jadi ini ada ulama yang punya pendapat yang berbeda. Ada yang ekstrim. Ya, ulama tidak mau makan harta yang sumbernya dari sultan. Itu. Tapi ada juga yang membolehkan. Ya juzu lana ahduha. Itu. Boleh untuk diambilnya li adami tayakkuni hurmatiha, karena tidak ada keyakinan tentang haramannya. Artinya ya ini pejabat yang jujur. Nah, ini perlu penjelasan yang lebih rinci. Kalau sultannya itu ya kelihatan adilnya, jujurnya, ya berarti dia punya ikhtiyat, hati-hati, tidak sembrono. Gitu. Maka seandainya memperoleh uang dari sultan, ini pendapat yang ini boleh kalau kita meyakini bahwa sultan ini adalah termasuk orang yang adil, yang tidak melakukan kedzaliman atau melakukan korupsi. Tapi ada yang ekstrim, pokoknya haram gitu, tanpa dasar apapun gitu. Pokoknya ya dari sultan semua haram gitu. Nah, ini ada fakta menarik, ya, bagaimana seorang ulama, ya, di zaman sekarang, ya, zuhudnya, ngamalin ilmunya Imam Ghazali itu benar-benar dilaksanakan. Jadi ada seorang ulama yang diundang oleh sultan, ya. Sultan ini kalau di Indonesia ya bisa presiden, bisa menteri gitu. Lah, satu hari beliau nggak bisa hadir. Kemudian menyuruh santrinya untuk hadir, mewakili. Terus ketika selesai acara, ya biasa namanya acara di kementerian itu kan ya pasti ada honor.
Karena siapapun yang diundang di situ ada anggaran honor. Lah, ketika honornya ini dikasih ke santri yang mewakili kiainya, karena santri ini dipesenin oleh kiainya, nanti kalau dikasih honor ditanya sumbernya dari mana. Kalau dari anggaran APBN ditolak. Kalau dari sumbernya dari kantong pribadinya Pak Menteri, ya diterima. Ya, karena ini santri manut, ya benar. Ketika dikasih amplop ditanya, Pak Menteri maaf, apakah ini dari APBN atau dari Pak Menteri sendiri? Ya ini kan kegiatan kementerian, ya pasti dari APBN. Maaf Pak Menteri, saya dipesan guru saya nggak boleh menerima. Ya akhirnya kasihkan kembali ke Pak Menteri. Pak Menterinya bingung, kemudian nyuruh stafnya dikasih ATM, nyari ATM ya untuk ngambilin duit, kemudian dicari ya santri ini yang sudah keluar dari kantor, akhirnya ketemu di jalan, baru dia mau menerima. Gitu. Jadi ini menarik ya, saya agak ya kagum bagaimana praktek zuhud ya dari santri salaf, tapi bisa konsisten ketika menghadapi dunia nyata. Kan kebanyakan itu pada silo gitu. Diundang menteri aja sudah wah kayak kebingungan gitu. Apalagi dapat honornya gitu ya. Tapi kalau santri yang ihtiyat ya, konsisten dengan ilmunya, itu hati-hati betul. Nah ini level santrinya begini, bagaimana level gurunya tadi. Maka sekalipun beliau ya berjejer dengan penguasa, tetap beliau menjaga diri, zuhudnya ya, waroknya itu tetap terjaga. Karena dia tidak mau menodai ya batiniahnya, ruhaniyahnya hanya gara-gara persoalan sepele. Gitu. Karena apa? Keyakinannya sudah tahqiq kepada Allah, nggak akan tertukar. Nah, kalau orang-orang yang masih kagetan itu ya dulunya santri, tapi setelah masuk kota ketemu ini ketemu itu lupa semua ajaran-ajaran gurunya, ajaran-ajaran yang ada dalam kitab. Nah ini sebagai sebuah ya inspirasi menurut saya ya bagaimana mereka dalam dunia modern seperti ini masih konsisten dalam mengamalkan bagaimana mengamalkan warok dan zuhud ketika berhadapan langsung dengan penguasa itu. Nah ini yang dimaksud oleh Imam Ghazali, pentingnya hati-hati. Jadi tidak istilahnya wal kedual, istilahnya apapun yang didapat ya diuntal, ini nggak boleh. Jadi kita santri harus punya ya penyaringan lah. Oh ini haram, ya harus dihindari. Jangankan haram, jangankan halal, ya jangankan haram, halal aja susah gitu. Jangankan halal, haram pun susah gitu. Nah, kita jangan ikut teori ini. Ini orang lemah iman, ini orang yang ya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan dari penjelasan ini kita senantiasa berharap mudah-mudahan dibimbing oleh Allah lahir batin kita, sekalipun kita hidup di perkotaan, tetap kita bisa mengamalkan ajaran-ajaran yang kita peroleh dari kitab Bidayatul Hidayah dan kitab yang lainnya. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dalam mengamalkan, amin ya robbal alamin.